Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Saiful Rijal dalam pembelajaran fikih Madrasah Mu'allimin Mu'allimat 6 tahun. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Al-Fatihah. Amin. Oke, kali ini pembelajaran kali ini melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang macam-macam air, macam-macam hukum air. Setelah kemarin disebutkan masih ada dua macam hukum air: suci, mensucikan, tapi tidak bisa suci mensucikan tidak makruh, kemudian suci mensucikan tapi makruh. Sekarang yang ketiga dan keempat. Namun sebelumnya mari kita baca lanjutan matan yang menjelaskan tentang macam-macam air tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Watohirun, bisa watohirun atau bisa watohirin. Lan banyu kang suci, ghairu mutahhirin, tohirin kang ora bisa nyucikake, kang ora bisa nyucikake, li ghairihi maring liyane tohir ghairu mutahhir. Ini kurang sedikit. Ini yang coretan warna merah ini namanya rujuk. Rujuk ini nanti dipakai untuk mengulangi lafadz yang ada tandanya ini. Ini seharusnya di sini maring liyane tohir ghairu mutahhir. Seharusnya ada di sini, tapi ini tadi kelewatan. Mohon maaf. Wahwa, ini memakai simbol mim. Mim, ini tidak di bawah. Mim adalah mubtada yang kalau bacanya utawi. Wahwa utawi, ini rujuk. Tohir ghairu mutahhir. Wahwa utawi tohir ghairu mutahhir. Kho iku, khobar atau bacanya iku. Iku alma'u banyu. Iku alma'u banyu. Al mustakmalu kang mustakmal. Banyu kang mustakmal. Mustakmal itu yang telah dipakai untuk bersuci. Tohir ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Iku ada dua. Yang pertama air mustakmal. Yang kedua wal mutaghayyiru, lan banyu kang berubah, kang uah, banyu yang berubah sifat-sifatnya. Bima sebab barang, kholato kang nyampuri opo ma hu ing banyu. Ini ada fa dan mim fa. Kalau fa tanpa alif ini adalah fa'il ghairu akil, atau yang tidak punya selain manusia, yang selain manusia itu artinya opo. Fa itu opo. Kalau mim fa itu maf'ul be, bacanya ing. Seperti itu. Kholato kang nyampuri opo ma ini lafadz sebelumnya ini, bima ini. Hu ing banyu. Kholato kang nyampuri opo ma hu ing banyu. Minat tohiroti bayane piro-piro barang kang suci. Ini piro-piro, jimim itu piro-piro dari kata jamak, piro-piro. Minat tohiroti bayane piro-piro barang kang suci. Ini yang keempat. Wama'un lan banyu najisun kang najis. Wama'un lan banyu najisun kang najis. Wahua mim berarti utawi. Wahwa utawi rujuk ma'un najisun. Ini rujuk kembali ke sini. Wahwa utawi ma'un najisun iku alladzi banyu. Iku alladzi banyu halat kang manggon. Halat kang manggon fihi. Ini ini dzaraf atau ing dalem. Fihi ing dalem alladzi. Ini ada alladzi, rujuknya ke sini. Ini rujuknya ditandai ke lafadz alladzi. Seperti ini bacanya alladzi. Fihi ing dalem alladzi. Kalau membuat rujuk itu bisa bermacam-macam bentuk. Pokoknya sampean harus teliti lafadz yang dirujuk atau marji
juga rujuknya nanti, marji dan rujuknya. Fihi ing dalem alladzi opo fa'il ghairu akil opo najasatun barang kang najis, opo najasatun barang kang najis. Wa huwa utawi alladzi iku dunal kullataini kurang saking rong kullah. Iku dunal kullataini kurang saking rong kullah. Aukana utawa ono opo alladzi, opo jangan lupa fa opo. Aukana utawa ono opo alladzi. Nah, ini kurang kok. Iku kullataini rong kullah. Kurang kok. Iku kullataini rong kullah. Fataghayyara mongko berubah opo alladzi. Fataghayyara mongko berubah opo alladzi. Wal kullatani utawi rong kullah. Wal kullatani utawi rong kullah iku khamsumi'ati ritlin 500 kati. Bagdadiyin kang bangsa Baghdad. Takriban ing dalem kira-kirane. Fil asahi ing dalem miturut kaul kang luwih sahih. Fil asahi ing dalem miturut kaul kang luwih sahih. Ya, ini artinya. Artinya ini yang tulisan merah ini sudah sampean tulis pada pertemuan sebelumnya. Itu macam-macam atau hukum air ada 4. Yang pertama tohir mutohir ghairu makruh, yang kedua tohir mutohir makruh. Nah, ini yang ketiga. Tohir ghairu mutohir. Tohir suci, ghairu mutohir tapi tidak dapat mensucikan. Berarti kalau terkena air itu terkena baju, maka bajunya masih bisa dipakai untuk sholat. Tapi airnya itu tidak bisa dipakai untuk mensucikan, tidak bisa dipakai untuk mencuci baju, tidak bisa dipakai untuk berwudu. Nah, tidak bisa. Nah, itu apa aja? Macam tohir ghairu mutahhir itu apa aja? Ada 2, di kitab takrib disebutkan ada 2. Yang pertama air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang telah dipakai untuk bersuci, seperti air bekas wudu. Jadi sampai kalau wudu misalnya, wudu, nah kemudian tetesan airnya ini, sisanya air ini adalah air yang mustakmal. Itu yang pada basuhan yang pertama, basuhan yang wajib pertama, air yang telah dipakai untuk bersuci atau bersuci dari hadas maupun dari najis. Nah, itu namanya air mustakmal atau air bekas bersuci. Yang kedua, air mutaghayyir. Mutaghayyir itu artinya berubah. Apanya yang berubah? Ini salah tulis. Adalah air yang berubah sifatnya. Sifat air itu bau, rasa, atau warna. Air yang berubah baunya, atau berubah rasanya, atau berubah warnanya karena tercampur dengan benda yang suci. Tercampur benda yang suci. Nah, seperti air kopi, air sabun, air gula. Jadi ada seember air. Oke, jadi air mutaghayyir, air yang tercampur dengan benda yang suci. Misalnya ada satu ember air. Satu ember air ini saya campuri 1 sendok kopi. Kemudian masuk situ, kemudian saya aduk, kemudian sifat-sifat air yang mestinya dia bening, kemudian rasanya hambar atau anyep, kemudian ada rasa kopi, ada bau kopi, warnanya agak berubah menghitam. Maka ketika itu air itu sudah mutaghayyir. Maka air itu tidak bisa dipakai untuk berwudu. Begitu juga saya punya satu ember. Kemudian saya masuki molto, saya masuki sabun cuci, rinso. Kemudian airnya berubah menjadi agak butek dan bau wangi dan rasanya ada sabunnya. Maka air itu sudah tidak mensucikan, tapi airnya masih suci dan tidak mensucikan. Seperti itu. Jadi air yang bisa mensucikan adalah air yang pertama dulu, yaitu air yang masih murni atau air yang mutlak. Air mutlak itu gampangannya air yang masih murni dengan sifat-sifat aslinya, atau air yang tidak terikat namanya, air yang namanya tidak terikat. Jika ada air, saya cemplungi teh celup, kemudian air itu saya pindah
saya pindah wadahnya, itu namanya nanti tetap air teh. Bagaimanapun itu masih tetap air teh. Beda lagi dengan air yang masih murni. Air saya taruh gelas namanya air gelas. Saya taruh ember namanya air ember. Saya taruh di galon namanya air galon. Nah, itu masih air mutlak. Tapi kalau air yang bukan air mutlak, itu namanya nanti sudah tidak berubah-ubah lagi. Seperti air kopi, air teh, air sabun dan lain-lain. Nah, itu tadi air yang kopi, mutaghayyir atau tohir ghairu mutahhir. Saya lupa. Sebelum membahas tohir ghairu mutahhir dan air najis, ini seharusnya kita membahas dulu tentang dua kula, atau air banyak atau air sedikit. Air banyak dan sedikit. Air sedikit dulu. Air sedikit itu air yang kurang dari 2 kula. Air 2 kula itu adalah 500 kati atau 500 ritel, bukan liter, tapi ritel, ro, to, lam, Baghdad. Nah, ritel ini ukuran yang ada di Baghdad sana. Karena zaman dulu penulisan kitab ini belum istilah sentimeter, meter itu belum umum, atau mungkin bahkan belum dikenal ketika penulisan kitab ini. Maka ukurannya dulu memakai istilah-istilah daerah setempat. Maka yang dipakai ukuran adalah ritel Baghdad, atau kira-kira air yang jika ditempatkan dalam wadah yang panjang, lebar, dan tingginya seukuran 1/4 hasta orang dewasa, atau kurang lebih 60 kali 60 kali 60. Jadi misalnya kalau dibentuk wadah atau bak yang kotak kubus itu panjangnya 1/1 hasta. 1 hasta itu ujung jari sini sampai siku. Ini 1, berarti kalau 1/4 ditambahi 1/4-nya segini. Nah, tapi ini tuh hasta orang itu beda-beda. Hasta orang Indonesia beda dengan hastanya orang Arab, beda dengan hastanya orang Eropa. Karena memang ukuran fisik orang Indonesia dan orang yang di luar itu beda-beda. Tapi kalau ini, makanya ukuran 2 kolah itu hanya bisa diperkirakan, tapi tidak bisa dipastikan. Hanya bisa diperkirakan. Perkiraannya yaitu ukuran sepanjang 60, misalnya tingginya 60, panjangnya 60, dan lebarnya 60. Seperti ini, 60 lebarnya, 60 tingginya, 60 panjangnya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang keempat, ma'un najisun, yaitu adalah air yang tercampur dengan benda najis dengan ketentuan. Yang pertama, airnya kurang dari 2 kolah. Jadi ada wadah kecil yang kurang dari 2 kolah, itu kemasukan najis, kena kotoran cicak atau kotoran kucing, kemasukan itu. Airnya itu kurang dari 2 kolah, maka meskipun airnya tidak berubah sifatnya, airnya itu tetap najis. Karena dia airnya kurang dari 2 kolah. Sedangkan yang kedua, air yang tercampur dengan benda najis dan airnya lebih dari 2 kolah. Airnya berarti lebih banyak, lebih dari 2 kolah, dan berubah sifatnya, bau, rasa, ataupun warnanya. Misalnya ada satu bak mandi yang agak besar. Nah, itu kemasukan bangkai kucing, sehingga air yang di dalam bak mandi itu warnanya berubah, atau mungkin baunya berubah, atau mungkin rasanya berubah. Maka itu menjadi najis. Meskipun ada air yang sangat banyak, 1 kolam renang, kemudian tercampur najis yang agak banyak sehingga warna, sifat, atau baunya ada yang berubah, maka air itu menjadi najis. Oke. Nah, ini ringkasan dari materi itu. Macam-macam hukum air. Ada yang tohir mutohir. Tohir mutohir ini ada yang tidak makruh, ada yang makruh. Yang tidak makruh itu seperti air yang biasa tadi. Air hujan, air laut, air sungai, air embun, air sanyu, dan lain-lain.
Kalau yang makruh itu airnya yang sangat panas atau air yang terkena sinar matahari atau yang kepanasan. Kemudian airnya itu bisa membahayakan kulit, bisa menyebabkan penyakit kulit. Nah, itu namanya air yang tohir mutohir tapi makruh. Suci bisa mensucikan tapi makruh memakainya karena khawatir melukai kulit. Yang kedua, air tohir ghairu mutohir, suci tapi tidak bisa mensucikan. Air mustakmal atau air yang telah dipakai untuk bersuci, atau dan juga air mutaghayyir atau air yang berubah sifatnya. Kemudian yang ketiga atau keempat, air yang najis. Air yang najis karena air yang najis itu karena air yang sedikit kurang dari 2 pola kemasukan najis, atau air yang banyak kemasukan najis dan sifat-sifatnya berubah. Tapi kalau sifat-sifatnya tidak berubah maka airnya itu tidak najis. Airnya tidak najis. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa tulis modul yang saya berikan. Kemudian tugasnya itu tulis modul. Yang kedua, membaca lafaz itu tadi, membaca catatan sampean sendiri-sendiri, dibaca atau syukur-syukur dihafalkan. Dan pelajaran-pelajaran yang telah kemarin itu juga dipelajari lagi, dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya ketika waktu tanya jawab dibuka. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.